Ya, teman-teman, kembali lagi ketemu dengan saya gitu, Galih Gunagama. Kali ini saya akan menyampaikan, additional materi tambahan supporting lecture ya untuk, Integrated Design Studio atau studio desain, terintegrasi, dengan tema, Intro ke BIMX dan BIM for Computational Generating Idea. Memang di sini lalu kemudian mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, ini kok ada yang di-highlight gitu, merah dan biru begitu. Karena memang ini ada 2 hal yang mungkin perlu kita clear-kan gitu, supaya nanti teman-teman juga bisa, mengikuti dengan, baik dan memahami sebenarnya poinnya apa aja. Baik, mmm, nah kurang lebihnya nanti, saya akan menyampaikan hal-hal berikut gitu. Ada, beberapa poin utama gitu, yaitu misalnya kita akan menengok kembali BIM itu apa. Mungkin teman-teman juga sudah sangat lincah ya dengan BIM, akan tetapi kita perlu untuk merevisit gitu, melihat kembali. Kemudian ada BIM dan BIMX. Nah ini, ghost atau, elephant in the room-nya itu seperti apa gitu. Kemudian, saya akan sedikit mencolek gitu, architectural design proses dan kemudian, ada sedikit nanti saya akan mendiskusikan tentang level of development atau LOD. Yang ini menjadi sangat penting karena pada ujungnya nanti kita akan berbicara tentang bedanya level of development dan level of detail dan, pada simpulnya nanti akan ada, eee, pemahaman bagaimana meletakkan BIM ini di level konseptual desain model. Harapannya dalam beberapa menit 10 menit ke depan nanti teman-teman bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya di studio desain, terpadu teman-teman. Yang pertama adalah pertanyaan besar ya, hantu di ruangannya ini gitu kan. BIM itu apa sih sebetulnya? BIM itu pada dasarnya adalah digital process ya, proses digital untuk mengoptimasi, eee, project gitu di dalam keseluruhan life cycle-nya, daur hidupnya gitu. Jadi ketika teman-teman berbicara BIM, maka BIM itu sebetulnya bukanlah software atau file format gitu, atau misalnya apps gitu, bukan. Tapi bahwa BIM itu keseluruhan proses gitu, seperti yang teman-teman lihat. Misalnya ada, model-model elektrikal, model-model bangunan yang akan teman-teman lakukan, furniture dan sebagainya, sampai dengan rendering gitu. Dalam hal ini bisa disebut juga bahwa sebetulnya ketika teman-teman membuat model BIM, maka teman-teman sedang membuat digital twin atau kembaran digitalnya. Yang hal ini, mmm, bisa menjadi referensi ya, akan menjadi dasar gitu. Sehingga teman-teman ketika merancang menggunakan BIM, maka sebenarnya teman-teman sedang mensimulasikan proses konstruksi itu di dalam level yang sebenarnya. Bagaimana memulai dari rancangan lalu kemudian mendetailkannya dan menggunakan memasukkan informasi-informasi supaya bangunan itu menjadi lebih, lengkap lagi informasinya. Karena memang BIM, poin yang membedakan dari modeling yang lain adalah dia memiliki informasi di dalamnya. Sedangkan untuk BIMX, nah ini yang perlu saya garis bawahi dan saya cut clear ya, bahwa sebenarnya BIMX itu adalah, software tambahan untuk mempresentasikan, hanya saja mempresentasikan model yang sudah teman-teman buat, di level 3 dimensional dan 2 dimensional secara lebih kompak dan lebih mudah. Di dalam BIMX teman-teman dapat menavigasi, mempresentasikan dengan tanpa harus menggunakan, kerumitan-kerumitan di software BIM-nya gitu. Nah, BIMX ini sebetulnya di bawah Graphisoft Archicad ya gitu. Kalau teman-teman nanti misalkan menggunakan, mmm, karena kita nanti akan menggunakan, Archicad gitu sebagai sebagai, bagian dari mendesainnya, alat mendesainnya, desain tool-nya, maka BIMX lah salah satu, software yang akan digunakan untuk mempresentasikan. Akan tetapi BIMX ini merek ya teman-teman, sehingga, mungkin di software yang lain atau di vendor yang lain namanya bukan BIMX. Nah, teman-teman bisa mencari informasi itu dan BIMX Hypermodel, nanti teman-teman bisa menggunakan itu untuk mempresentasikan di level berikutnya. Level berikutnya seperti apa? Oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini gitu, bahwa untuk bisa membagi lebih jelas lagi BIM dan BIMX, maka sebetulnya BIM itu keseluruhan prosesnya. Mulai dari merancang, mencari konsep dan sebagainya,
sampai dengan mempresentasikan project, sampai dengan teman-teman juga bisa menggunakan BIM itu sampai dengan konstruksi, membuat file-file, menyiapkan untuk prefabrikasi, produksi, sampai dengan mengoperasikan dan maintenance. Nanti juga di akhir misalnya teman-teman punya project renovasi gitu, artinya kan bangunan sudah jadi. Nah, itu teman-teman juga bisa menggunakan BIM ini untuk proses renovasinya, sampai dengan demolisi kalau memang pilihannya adalah demolisi. Sedangkan BIMX itu garis besarnya adalah presentasi saja gitu. Sehingga kalau teman-teman lihat di slide saya, yang bagian bawah itu teman-teman bisa melihat ada life cycle ya, mulai dari konsep sampai dengan renovasi. Nah, kira-kira yang BIMX itu nanti akan ada di antara desain dan analisis. Ada yang bilang juga sampai analisis sampai dengan scheduling gitu. Nah, poinnya yang perlu kita garis bawahi juga bahwa karena ini di level IDS ini teman-teman sedang menyiapkan untuk konseptual desainnya, maka ini adalah hewan yang berbeda lagi. Ini adalah proses yang berbeda lagi. Ini masih sangat di awal gitu, sehingga mungkin BIMX nanti teman-teman akan menggunakannya di UTS atau mungkin di UAS, sedangkan untuk proses konseptual desainnya teman-teman bisa menggunakan di awal. Nah, kurang lebihnya letaknya di IMX itu ada di situ ya kira-kira, di antara koordinasi desain gitu. Karena pada dasarnya BIMX digunakan juga untuk presentasi, baik kepada stakeholders yang lain gitu. Ada ada constructors, ada mungkin mechanical electrical, tapi juga bisa digunakan untuk presentasi kepada klien. Sehingga klien dapat melihat bangunan, dapat melihat posisi nanti finalnya seperti apa, masuk ke dalamnya, walkthrough dan sebagainya itu menggunakan BIMX. Nah, sedangkan untuk poin kacamata yang satunya lagi teman-teman akan lakukan dalam minggu-minggu ini di dalam IDS adalah melakukan konseptual design di level modelingnya di awal, masih sangat di awal. Baik, nah ketika kita mendiskusikan tentang desain gitu, maka dalam proses arsitektural desain gitu pada dasarnya kita mencoba untuk melakukan perjalanan gitu, menyelesaikan permasalahan. Ya mungkin teman-teman kemarin juga sudah mengikuti perkuliahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen sebelumnya ya terkait proses konseptual, terkait proses pencarian generating idea, mencari ide dengan berbagai macam tools ya. Kemarin misalnya dengan Pak menggunakan TRIS misalnya. Nah, pada dasarnya ini adalah satu keseluruhan proses yang baik dalam sisi desain gitu maupun desain as design atau desain arsitektural gitu juga prosesnya sebenarnya kurang lebih sama gitu. Saya tidak akan banyak untuk menyampaikan terkait hal ini gitu. Saya hanya akan membuatnya sebagai highlight saja. Nanti teman-teman bisa mempelajarinya lagi di mata kuliah yang lain gitu dengan lebih mendalam. Akan tetapi secara dasar kurang lebihnya akan ada 4 proses ini gitu. Teman-teman akan melakukan penggalian terlebih dahulu, learn, menanyakan apa sih gitu, hal apa saja gitu, pertanyaan-pertanyaan kemarin yang disampaikan oleh pemateri yang sebelumnya misalnya. Lalu kemudian mengidentifikasikan problemnya apa, kemudian mengenerate gitu, mencari membuat rancangan gitu dan kemudian mengimplementasikannya. Nah, proses konseptual ini sebenarnya di level generate ya, setelah teman-teman mendapatkan ide gitu, lalu kemudian teman-teman mencoba untuk mengimplementasikannya, mewujudkannya dengan rancangan-rancangan. Ya, kurang lebihnya di dalam project nanti juga akan ada seenggak-enggaknya ya seumum-umumnya itu ada 5 step ini gitu. Teman-teman akan ketemu dengan klien, dapat briefnya. Bagaimana yang diminta klien itu seperti apa sih gitu, lahannya seperti apa, konteksnya seperti apa, lalu kemudian permasalahannya seperti apa. Lalu teman-teman akan melakukan research. Bagaimana ya menganalisis gitu, menganalisis konteksnya seperti apa, lahannya seperti apa, building codes-nya seperti apa, kemudian keinginan kliennya seperti apa, bagaimana teman-teman lalu kemudian merespon terkait hal-hal tersebut. Nah, dari sana nanti teman-teman akan berusaha untuk men-generate gitu, idea gitu, kemudian teman-teman akan mengkreasi, membuat rancangannya
supaya proses pekerjaan arsitekturalnya selesai gitu, rancangannya selesai gitu. Nah, kurang lebihnya nanti poinnya akan seperti ini. Kalau dalam kita mencoba untuk menilik kembali gitu, kalau tadi teman-teman mungkin mengingat ya, beberapa menit yang lalu saya sampaikan terkait BIMX dan BIM sebagai konseptual design. Maka kurang lebihnya yang merah ini adalah konseptual design, itu posisinya di mana? Yaitu di skematik gitu. Teman-teman menggagas gitu kan ya, menggali, mencari tahu itu. Kemudian menggunakan BIM untuk ya mencari tahu gitu. Mengeksplor gitu. Kemungkinan-kemungkinan yang ada, hubungan antara bagaimana ruangan-ruangan itu nanti dibentuk dan sebagainya, itu di level schematic design. Sedangkan untuk BIMX-nya sendiri, untuk presentasinya, nanti di design development dan mungkin sampai dengan construction. Karena pada dasarnya di sana nanti teman-teman akan bertemu dengan klien, akan bertemu dengan structural engineering, bertemu dengan yang lain-lain untuk teman-teman menyampaikan ide gagasan. Dan pada akhirnya untuk nanti disepakati ini lebih mudah, jauh lebih mudah menggunakan BIMX daripada teman-teman bawa laptop, lalu kemudian nanti teman-teman membuka softwarenya dan sebagainya dan sebagainya. Itu time consuming sehingga tidak efektif. Akan jauh lebih efektif nanti menggunakan BIMX dan teman-teman bisa nge-share linknya misalnya, nge-share filenya. Nanti teman-teman bisa mempelajari poin-poin tersebut. Nah, kalau dari breakdown-nya kurang lebihnya seperti ini. Kira-kira nanti konseptual desainnya yang merah itu ada di level setelah teman-teman mencari tahu tentang situasi mulai memodelkan itu, teman-teman mengerjakannya di sini. Sehingga BIM sebagai konseptual design itu adalah di level yang sangat awal gitu, starting point-nya. Sedangkan untuk BIMX-nya nanti ketika sudah agak tengah-tengah design phase gitu atau mungkin akan menuju ke construction phase karena di sana modelnya sudah hampir jadi, kemudian space programming-nya juga sudah hampir jadi, teman-teman sedang melakukan cost analysis misalnya. Lalu kemudian engineering analysis yang lain, konstruksi misalnya, mechanical, electrical, plumbing dan sebagainya, bisa teman-teman sampaikan diskusinya menggunakan BIMX tadi. Sampai dengan mendekati nanti fabrication gitu. Ketika semuanya BIMX nanti teman-teman bisa gunakan untuk mendiskusikan dengan berbagai stakeholders ya, yang pada akhirnya nanti setelah semuanya setuju, klien setuju, mechanical electrical setuju, engineering setuju, struktur civil engineering setuju, dan teman-teman yang lain setuju gitu dari tim perencana gitu, maka ketika sudah setuju nanti akan menuju ke fabrication. Nah, poin inilah yang nanti harapannya teman-teman bisa pahami di mana meletakkan BIM sebagai konseptual design, di mana teman-teman meletakkan BIMX. Kalau di IDS ini mungkin nanti akan digunakan di UTS dan mungkin nanti dipresentasikan bisa menggunakannya sebagai presentasi di akhir ya di UAS. Baik. Nah, lalu kemudian kita kan bertanya-tanya ya gitu. Oke, kalau gitu ada tingkatan dong gitu. Ketika kita berbicara di awal, maka kita perlu melihat sampai sejauh mana model itu bisa ditampilkan. Tapi nanti ketika kita akan mempresentasikan, maka kita juga perlu melihat sudah sejauh mana model itu dibentuk. Nah, ada lalu istilahnya LOD ya, level of development gitu. Bahwa di dalam tahap-tahap awal rancangan gitu, LOD 100 misalnya, itu yang teman-teman akan gunakan untuk dalam proses konseptualnya. Sedangkan nanti ketika teman-teman akan mempresentasikan di level BIMX-nya, gitu, menggunakan BIMX gitu, maka seenggak-enggaknya sudah level LOD 200 dan LOD 300. Nah, pertanyaannya kan menggantung, LOD itu apa sih gitu. Ya, LOD itu sebetulnya level of development ya, itu adalah konten gitu untuk menjelaskan sampai sejauh mana konten sebuah model BIM itu bisa dipahami begitu. Ada dua hal di sana, ada dua elemen di sana. Yang pertama adalah geometrinya atau visual representation gitu, representasi visual dari sebuah objek. Jadi kalau teman-teman main-main dengan software itu kan sebetulnya
SketchUp misalnya, itu sebenarnya mungkin bisa dianggap sebagai bagian dari BIM, tapi masih sangat awal gitu, belum sampai informasinya gitu. Sehingga ketika teman-teman menggunakan ArchiCAD, lalu teman-teman mendapatkan geometrinya, oh dinding itu panjang, lebar, tinggi, dan sebagainya, itu ada di LOD. Tapi ada aspek lain juga yang masuk di sana gitu, bahwa LOD itu juga termasuk dengan data yang terintegrasi di sana. Artinya dinding tidak hanya dinding gitu. Pintu tidak hanya pintu, kolom tidak hanya kolom, balok tidak hanya balok, dan atap tidak hanya atap. Tapi ada informasi di sana, material misalnya, lalu kemudian ketahanan terkait kebakaran misalnya, seberapa tahan panas, warna, finishing, ketebalan dan sebagainya. Itu semuanya hubungannya adalah dengan LOD sebetulnya. Tentunya pada akhirnya, LOD ini, nantilah yang akan bisa menjadi landasan teman-teman gunakan. Ketika nanti misalkan teman-teman akan menggunakan file model digital twins ini, kembaran digital ini, untuk teman-teman bisa tanyakan kepada, eee, structural engineer misalnya. Oke, kalau yang semacam ini kuat atau tidak strukturnya? Maka teman-teman sudah menyediakan dengan LOD tertentu, kirim ke mereka, mereka nanti akan melakukan analisis. Begitu juga dengan misalnya, perencanaan yang lain ya, perencanaan yang lain gitu, misalnya landscape, misalnya, mmm, eee thermal comfort-nya misalnya. Nah, itu semuanya bisa teman-teman koneksikan dengan, LOD ini, poin-poin sejauh mana. Nah, tapi kemudian menjadi hantu juga gitu. Karena di luar sana ada cerita tentang level of development dan level of detail. Ini bedanya apa gitu. Oke. Level of development itu menyebut dua-duanya tadi ya. Ada, graphical representation, ada representasi grafis, dan yang kedua ada informasi. Atau properties, atau misalnya sifat-sifat dari objek itu. Sedangkan level of detail, itu urusannya adalah sampai sejauh mana model yang ditampilkan itu mirip realistis gitu. Artinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan data, tidak ada hubungannya sekali dengan informasi yang ada di sana, yang ada hanyalah tampilan geometri saja. Nah, pada umumnya LOD yang development ini umum digunakan di Amerika gitu. Untuk merujuk kepada tingkatan di BIM itu, sampai sejauh mana sih model itu nanti akan disampaikan. Nah, di LOD yang detail gitu, itu dulu digunakan di UK gitu, di Inggris ya. Tapi kemudian, belakangan kemudian diganti menjadi level of model definition untuk dapat menggabungkan antara LOD yang detail itu, tadi detail geometri itu dengan yang LOI, level of model information, ada informasinya, sehingga poinnya ada di sana. Yang menjadi perlu teman-teman ikut pahami misalnya adalah bahwa, mmm, LOD yang LOD, dari Amerika gitu, itu ada 5 level, sedangkan yang LOD, dari Inggris itu ada 7 level. Nah, perbedaannya seperti apa? Kurang lebihnya seperti ini gitu. Nah, teman-teman, LOD 1 kalau di UK itu adalah brief ya, bagaimana teman-teman, menanyakan terkait, site, requirement dan sebagainya gitu. Nah, LOD 100 itu disamakan dengan LOD 2 gitu di UK itu, yaitu konsep. Bagaimana teman-teman membuat massing model gitu, model mass gitu, massa gitu. Yang hubungannya adalah dengan volume, orientasi gitu, masih sangat-sangat awal. Lalu kemudian di level 3 dan atau LO200 gitu, teman-teman dapat mulai mendalami modelnya sampai dengan lebih detail lagi gitu. Quantity, jumlahnya, size, ukuran, shape, bentuk dan sebagainya. Kemudian di level LOD 300 itu misalnya sudah mulai masuk ke technical design, LOD 400 itu sudah fabrication gitu. Artinya sudah sampai hampir selesai gitu ya proses pekerjaannya gitu, dan LOD 500 itu as built istilahnya. Jadi ketika sudah jadi, bentuknya seperti apa, gambarnya seperti apa, itu yang dipegang. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi kalau misalkan tadi kita kembali lagi ke diskusi BIM sebagai konseptual dan BIMX sebagai presentasi, maka ya kurang lebihnya kalau kita berbicara BIM sebagai konseptual, itu ada di LOD 100 maksimal. Karena teman-teman hanya akan bermain-main dengan konsep, bentuk, mungkin ruang secara umum gitu. Belum mendalami sampai lebih detail lagi. Sedangkan untuk nanti BIMX-nya, teman-teman bisa gunakan di LOD 200 atau LOD 300. Karena misalnya ini rancangan sudah lebih
mendetail dan sudah bisa digunakan. Ya kurang lebihnya seperti ini, teman-teman bisa melihat. Kalau konseptual itu ya masih kotak-kotak umum lah ya, belum ada bentuk-bentuk yang lebih muncul gitu, masih sangat-sangat kasar begitu. Tapi kemudian di LOD 300 gitu teman-teman sudah mulai punya eh, gambar-gambar yang lebih mendetail, pintu, jendela, notasi, lalu kemudian representasi tiga dimensional, kemudian misalnya renderings misalnya. Nanti teman-teman juga bisa membreakdown rencana-rencana misalnya presentasinya supaya dengan ini nanti seperti yang saya sampaikan akan tercapai kesepakatan antara teman-teman klien gitu kemudian perencana yang lain gitu sebelum difabrikasi sebelum nanti project ini konstruksi dimasukkan ke dalam proses konstruksi. Nah, lalu kemudian seperti apa kalau konseptual desain? Ya kurang lebihnya seperti ini, ya hanya di level-level masa bangunan saja gitu. Teman-teman bisa berbicara bagaimana site analisisnya nanti. Misalnya mensimulasikan pencahayaan mataharinya. Mana sih sisi bagian dari bangunan itu yang akan terkena sinar matahari, lalu kemudian efeknya terhadap bangunan sekitar. Tapi teman-teman tidak mendiskusikan tentang ruangannya nanti apa, belum mungkin. Hanya masa saja, hanya sisinya saja. Sisi mana sih? Atau misalnya dengan ketinggian tertentu, maka mana sih yang akan berefek kepada lingkungan sekitarnya? Karena bisa saja teman-teman mendesain sebuah bangunan, efeknya tidak hanya di site itu, tapi juga berefek kepada lingkungan-lingkungan yang di sekitarnya. Atau teman-teman juga mendiskusikan tentang desain alternatif gitu. Kalau di sini saya beri contoh misalnya, oke, strukturalnya sudah fix. Jumlah lantainya mungkin sudah fix, akan tetapi mungkin teman-teman perlu untuk membuat alternatif tentang ruangnya gitu. Seperti apa sih nanti peletakan ruang dan sebagainya yang mungkin bisa teman-teman gunakan. Nah, tentunya ini tidak bisa menggunakan LOD 300. Tentunya di level-level ini, konseptual ini sangat-sangat masa gitu ya, masih sangat-sangat awal gitu. Belum ada yang namanya pintu, jendela dan sebagainya. Yang ada adalah bagaimana hubungan antar ruang ini, bagaimana kemungkinan-kemungkinan peletakan ruang ini yang teman-teman gali lebih dalam lagi di dalam level konseptual. Nah, ya kurang lebihnya juga nantinya akan berefek pada objek-objek yang lain, misalnya matahari gitu, adakah sungai, adakah visual, adakah vegetasi dan sebagainya yang di level-level yang sangat awal, sangat-sangat awal gitu, teman-teman dapat menggunakannya untuk, menggunakan BIM untuk level konseptual. Ya tentunya nanti akan dilanjutkan ke level yang berikutnya, tidak berhenti di konseptual aja gitu, sehingga konseptual mungkin akan lebih bebas dari ukuran-ukuran, mungkin akan lebih berani ya bagaimana menggali gagasan tadi, sementara nanti ketika sudah di level yang berikutnya, teman-teman bisa lebih menyesuaikan kembali dengan aturan-aturan, dengan building regulation, dengan dimensi dan sebagainya yang sudah dipersyaratkan di dalam design brief. Yang sama juga kurang lebihnya seperti ini ya gitu. Artinya kalau tadi bangunan yang agak tinggi gitu, maka ini teman-teman bisa melihat yang di sini adalah bagaimana ruangan-ruangan itu gagas gitu ya, mulai dari bentuk geometrinya terlebih dahulu, tidak ada urusan misalnya dengan strukturnya, no problem gitu, tidak ada urusan misalnya dengan bentuk finalnya, ya nanti sambil berjalan saja gitu. Bagaimana box itu dikurangi, ditambahkan, lalu kemudian ditata, mungkin ada yang overlapping, mungkin ada yang saling berseberangan, mungkin ada yang maju mundur dan sebagainya gitu. Nah, konseptual design ini menjadi basis nantinya ketika teman-teman akan kalau udah, oh ya ini kayaknya udah paling fix deh. Nah, ini teman-teman bisa lanjut ke rancangan berikutnya. Oke, di sini saya akan sedikit menyampaikan gitu, video pendek gitu, terkait BIMX. Sebenarnya apa sih BIMX? Nah, ini nih gitu. Mmm, informasinya seperti ini. Ya, sehingga, mmm, BIMX modelnya sudah jadi, lalu teman-teman bisa mengimportnya menggunakan, tab misalnya, dengan itu gambar-gambarnya sudah jadi teman-teman. Jadi sudah ada notasi dan sebagainya, 3D-nya juga sudah oke, interiornya sudah ada gitu. Sehingga nanti ketika teman-teman akan mempresentasikan ini ke klien atau misalnya ke stakeholders yang lain gitu,
teman-teman bisa melakukannya dengan lebih mudah tanpa harus buka laptop gitu. Di sini contohnya misalkan menggunakan tab. Sebenarnya tidak hanya terbatas menggunakan tab, teman-teman bisa menggunakan BIMX ini dan menginstalnya di HP misalnya. Artinya, ya kalau misalnya misalnya ini, nanti sudah jadi, misalnya modelnya sudah jadi, teman-teman akan bisa membuka data ini dengan lebih mudah. Izinkan saya untuk mempercepat lagi gitu. Lalu misalnya, mmm, teman-teman juga nantinya bisa bisa memproyeksikan ya, menggunakan menggunakan alat proyeksi, misalnya proyektor dan sebagainya di dalam setting yang lebih, ruang yang lebih nyaman begitu ya, misalnya untuk audiens yang lebih besar gitu ya, sehingga ketika nanti teman-teman, berdiri as a presenter gitu, mempresentasikan, karya, atau misalnya rancangan teman-teman gitu, maka, teman-teman juga bisa melakukannya dengan lebih mudah. Karena, tanpa ribet harus bolak-balik menggunakan menggunakan, PC dan sebagainya, laptop dan sebagainya, teman-teman tinggal project saja menggunakan proyektor atau misalnya large screen seperti itu. Oke, baik. Mmm, nah, saya akhiri dengan saya akan membagikan tutorial begitu. Silakan ya teman-teman bisa scan itu. Yang pertama adalah yang sebelah kiri itu adalah scan untuk, playlist ya, YouTube gitu, untuk step by step-nya BIMX Hypermodel. Bagaimana mulai teman-teman mengenali BIMX itu sampai dengan bagaimana mengaplikasikannya, membuatnya dengan selesai. Sedangkan di yang tengah itu teman-teman nanti bisa silakan di-scan, teman-teman nanti bisa mengikuti playlist-nya dari Archicad langsung gitu, bagaimana membuat konseptual diagram, maaf konseptual design gitu. Mulai dari menggunakan morph gitu kan ya, lalu kemudian membentuk dan sebagainya, sampai dengan rancangan itu ya konsep skala skematik sudah lebih baik. Nah, saya sertakan juga link yang saya berikan ya maaf, video yang saya sudah ada dari tahun lalu gitu, BIMX supporting lecture di tahun yang lalu. Di sana saya juga sudah memberikan contoh yang lebih lengkap gitu, lebih lebih panjang lagi misalnya ya, untuk step by step-nya bagaimana menggunakan Archicad gitu untuk nanti menyusun atau menggali gagasan dengan lebih baik lagi. Saya rasa demikian gitu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Matur nuwun, terima kasih atas perhatiannya. Silakan nanti teman-teman bisa melanjutkan diskusinya, merancang dengan baik menggunakan BIM pada waktunya nanti teman-teman dapat menyusun juga, eee presentasinya dengan baik menggunakan BIMX. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.